Ya, baiklah. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali ya perkuliahan kita ya di pertemuan yang ke-6 ya. Artinya materi chapter 6 ya. Nah, pada topik ini ya kita membahas mengenai ya foundation of business intelligence, yaitu database and information management ya. Artinya dasar-dasar dari intelijensi bisnis ya, mengelola database dan juga mengelola manajemen informasi. Jadi tujuannya ada empat ya. Ada empat dalam topik ini adalah pertama kita mengetahui ya apa saja permasalahan-permasalahan dalam mengelola sumber daya data ya secara tradisional ya, secara menurut dengan pendekatan lingkungan tradisional. Kemudian yang kedua adalah hal-hal utama apa saja ya yang berkaitan dengan database management system gitu ya, dan apa hubungannya mengelola data ini dengan database management system di BMS ya, apa kelebihannya. Kemudian yang ketiga adalah berbicara mengenai ini ya, alat-alat apa saja ya, atau juga teknologi apa saja yang digunakan untuk mengakses dari database ya, yang dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja bisnis ya, dan juga pengambilan keputusan ya. Kemudian juga kebijakan informasi apa saja yang diterapkan, kemudian kebijakan dalam mengelola data yaitu data administration, kemudian juga berkaitan dengan kualitas data yang dalam hal ini mengarah kepada manajerial pengelolaan data perusahaan gitu ya. Nah, jadi di sini adalah mengarah pada manajemen data ya. Nah, ini dimulai dari kasus ya, by system. Nah, kalau kita lihat by system, ini adalah sebuah perusahaan perusahaan manufaktur. Ya, perusahaan manufaktur yang terbesar ya, yang dalam hal ini bergerak di bidang perancangan pesawat terbang ya. Pesawat terbang komersil ya, dan juga organisasi pertahanan di Uni Eropa. Udah pasti karena dia perusahaannya penerbangan ya, maka teknologinya tingkat tinggi. Kemudian juga informasi dari produknya juga tingkat tinggi. Begitu juga jasa layanan gitu ya. Yang dalam hal ini berperan ya dalam hal ini ya berperan dalam kedudukannya di dalam Aerofactor Typhoon ya. Kemudian juga masuk dalam kelompok perusahaan-perusahaan penerbangan komersial. Nah, udah jelas ya. Ini di sini bagaimana penerapan teknologi informasi gitu ya, serta pengembangan lingkup sistem e-bisnis yang dikembangkan, serta implementasi logistik ya, kemudian teknologi informasi dan juga jasa-jasa yang ditawarkan. Nah, dari sisi penjualan ya, bahwasanya dari sisi penjualan, proses manufacturing dan juga proses proses dukungan lainnya di dalam kedudukannya di secara multinasional ya. Nah, ini juga udah termasuk beroperasi di Amerika, di Inggris, di Eropa, kemudian juga di United States dan juga di Australia. Kemudian juga B mengelola 83.000 karyawan ya yang tersebar di 40 negara dan juga menghasilkan laba tahunan yaitu 23,8 triliun revenue-nya di 2015 gitu ya. Jadi cukup besar. Dan B mengkonsolidasi ya, B melakukan konsolidasi terkait dengan keberadaan dari sisi pasar ya, kemudian juga ekspansinya dalam pasar
dan juga kedudukannya di Asia ya. Dan kinerja perusahaannya di sini gitu ya. Ini menerapkan secara penuh ya sistem informasi yang mendukungnya, yaitu yang namanya computer aided design ya, dan juga computer aided manufacturing, dan didistribusikan by di sini. Ini adalah menyimpan dan juga menganalisa ya terkait dengan pemrosesan data dan digambarkan komponen-komponen yang begitu kompleksnya pada tipe-tipe produk-produk yang dirancang oleh perusahaannya tersebut, dan dituangkan semuanya di laporan, yaitu di laporan harga pokok produksi ya, sehingga terjadilah peningkatan peluang dan juga peningkatan sumber daya yang dikonsumsi, sehingga akses data ya pada banyak sistemnya cukup kompleks gitu ya, cukup kompleks dan juga punya peluang-peluang secara teknis ya. Dan by di sini gini ya, juga memiliki level produksi dan juga perancangan perancangan bodi pesawat dilaporkan dan juga dioperasikan dalam manajemen produksi ya, yang ditujukan dalam pengambilan keputusan. Nah ini ya. Selamat siang. Ya, kemudian kita lanjutkan ya. Nah, jadi terlihat lah ya bagaimana rancangan sistem B tadi diilustrasikan, itu pentingnya ya, pentingnya manajemen data gitu ya. Dan kinerja bisnis itu sangat tergantung ya kepada keakuratan ya, tergantung kepada accuracy and juga reliability dari data ya. Nah, jadi terlihat seperti itu, dan perusahaannya itu tumbuh ya karena dalam pengoperasionalan COD dan juga CAM dari sisi manajemen produksinya gitu ya. Ini cukup bisa mengakses, dan juga banyak perusahaan menyimpan dan juga mengorganisir dan juga memanage datanya, dan juga berpengaruh secara keorganisasi terhadap efektivitasnya gitu ya. Nah, itu ya dapat kita simpulkan. Dan di sini pada gambar kita melihat ya bagaimana fondasi dasar ya, fondasi dasar dari manajemen data dan juga informasi gitu ya. Nah, jadi memang manajemen data dan informasi itu tujuannya adalah tujuan keorganisasian, tujuan manajemen, dan juga tujuan teknologi ya. Di mana baik itu tujuan manajemen, tujuan organisasi, dan tujuan teknologi, nah ini akan mendukung sistem informasi dan juga sebagai suatu solusi ya dalam lingkup bisnisnya gitu ya. Kemudian kita melihat juga ya beberapa permasalahan ya dalam mengelola sumber daya data di sini secara pendekatan file tradisional gitu ya. Pendekatan file tradisional. Nah, di mana di sini hierarki data dikelola mulai dari level bit ya. Jadi kalau lingkup data yang paling kecil adalah bit, byte ya, file, juga record ya. Bit, record, dan juga file ya. Jadi sampai pada data ya, sampai pada database ya. Jadi apa yang dikatakan dengan database ya, kumpulan dari beberapa file-file gitu ya. Kumpulan dari beberapa file. Jadi mulai dari cost file, financial file, personal file ya. Dan juga kumpulan dari file-file tadi maka berisi record gitu ya. Nah, record itulah
dari record kumpulannya dari setiap record itu terdiri dari beberapa fil-fil. Nah, itu ya. Dan juga dari beberapa fil-fil terdiri dari beberapa bit dan juga byte ya. Dan byte itu terdiri dari beberapa bit. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat ya. Ya, kemudian juga kita lihat pemrosesan file secara tradisional gitu ya. Mulai dari sistem manufacturing ya, kemudian marketing, sumber daya manusia ya, dan juga bagian accounting gitu ya. Ini mengacu kepada user. Nah, usernya adalah pengoperasian program ya, program 1, program 2, program 3, program 4 gitu ya. Nah, ini terlihat dari dalam gambar. Dan juga tujuan dari mengelola file di sini ya, kenapa latar belakangnya menggunakan database gitu ya. Nah, di latar belakangnya adalah menghindari yang namanya redundant data gitu ya, atau juga mengurangi inkonsistensi data ya. Jadi menghindari tumpang tindih data dan juga ketidakkonsistenan penyimpanan data, itulah tujuan dari database. Selain itu juga tujuan dari mengelola database adalah supaya data itu independen, dependent ya. Artinya tergantung itu satu sama lain. Jadi kalau data itu tergantung satu sama lain, maka dengan mudah bisa didistribusikan ya, dengan mudah bisa diapakan ya, mudah dipakai. Kemudian gunanya database yang lain itu adalah lack flexibility ya. Jadi mengurangi fleksibilitas, oke. Kemudian adalah poor security ya, menghindari sistem keamanan yang buruk. Ya, kemudian juga mengurangi permasalahan-permasalahan dalam sharing data ya, dan juga penggunaan data. Nah, itu manfaat dari database. Oke. What are the major capabilities database management system? Is rational database powerful? Nah, sekarang bedanya antara DBMS itu sendiri dengan database itu apa? Nah, jadi bila kita perspektifnya DBMS ya, database management system, nah ini adalah suatu software gitu ya, yang mendukung dalam bagaimana data itu tersentralisasi serta di-manage sedemikian rupa sehingga lebih efisien ya, lebih efisien dan juga lebih mudah disimpan dan juga lebih mudah digerakkan. Itulah yang namanya DBMS ya. Jadi database management system itu bagaimana data itu dengan mudah digerakkan ya. Kemudian juga how DBMS solve ya, bagaimana DBMS itu bisa memecahkan permasalahan dari kendala pengelolaan data pendekatan tradisional gitu ya. Nah, kenapa demikian ya? Karena misalnya ini ya, bagaimana database sumber daya manusia bisa diakses oleh yang melihat ya, berjuta-juta orang bisa melihat karena apa? Ya karena ada database management system. Mulai dari bisa mengakses employee name, position ya dan sebagainya itu bisa dengan mudah diakses. Nah, itulah dia. Nah, sehingga database yang bisa mudah diakses pada saat yang sama itulah disebut dengan relational database ya, atau juga relational DBMS. Nah, itu. Nah, jadi yang namanya relational database itu kalau kita lihat ini ya, contohnya kolom dari suatu atribut ya atau file ya. Jadi setiap itu namanya atribut itu ada atribut supplier ya, supplier number, supplier name ya, supplier street, supplier city, supplier state dan supplier zip. Nah, itu semuanya menunjukkan record-record gitu ya yang sudah dikumpulkan. Dan setiap dari record-record tersebut gitu ya, ini ada kunci utama yang disebut dengan primary key. Misalnya apa? Misalnya part number ya, nomor bagian. Nah, nomor bagian itu adalah kunci utama. Kenapa? Dengan membuka part number gitu ya, maka part name, unit price, dan juga supplier number itu bisa dapat dilihat. Nah, sedangkan supplier number itu adalah kunci asing atau juga disebut dengan foreign key. Nah, ini ya. Jadi itulah bedanya antara public key dengan juga foreign key. Dan secara operasional ya yang namanya DBMS di sini gitu ya. Nah, di DBMS di sini ini bisa menggerakkan baik itu nomor 137 maupun juga nomor 150. Berkat apa? Berkat DBMS ya. Nah, itu.
Nah, berikutnya kita melihat ya kemampuan database management system itu. Jadi kemampuannya di mana? Ya, kemampuannya have data definition. Jadi bisa mendefinisikan data. Jadi yang dikatakan bisa mendefinisikan data bagaimana? Yaitu bisa menggambarkan kamus data. Nah, jadi kamus data itu disebut dengan data dictionary. Jadi struktur datanya, itulah berapa misalkan panjangnya, karakternya berapa, itu namanya data dictionary, ya. Dan juga bisa melihat query dan juga reporting, ya. Nah ini. Dan inilah kita lihat ya, bagaimana bagaimana three basic operation relational di BMS tersebut ya. Nah ini terlihat. Dan kamus datanya bisa terlihat sebagai berikut gitu ya. Nah ini akses data dictionary feature-nya ya, terlihat sebagai berikut. Berikutnya ya normalisasi gitu ya. Jadi yang namanya di BMS itu selalu ada namanya normalisasi. Yang namanya normalisasi itu ada 4 tahap. Yaitu normalisasi tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan juga tahap 4 gitu ya. Nah, ini yang namanya normalisasi. Jadi ada database yang sebelum normalnya sebagai berikut misalnya ya. Order before normalization. Nah, ini one order gitu kan, order number, order date ya, part number, part name, unit price ya, part quantity, supplier number, supplier name, supplier sheet, supplier city dan juga supplier state dan juga supplier zip gitu ya. Nah, itu sebelum normalisasi. Nah, ketika sudah dilakukan normalisasi, maka yang tadinya terdiri dari misalkan ada 15 ya, ada 15 order gitu ya, maka sekarang tinggal 4. Nah, tinggal 4 yaitu part number, part name, unit price, dan juga supplier number. Nah, supplier itu sendiri pun juga supplier number, supplier name, supplier street, supplier city, supplier state, dan juga supplier zip. Nah, jadi sedangkan line itemnya sebagai berikut gitu ya. Ya, kemudian juga non-relational database dan juga database include. Nah, non-relational database di sini ini digunakan ya untuk menghasilkan model data yang fleksibel dan didesain ya untuk memanage data yang lingkupnya lebih besar dan lingkupnya lebih besar yang dalam hal ini lingkupnya adalah distribusi mesin ya dan juga skalanya lebih mudah dan juga lebih rendah. Dan manfaat dari akselerasi query tersebut ini dalam volume yang jumlah besar, terstruktur dan juga tidak terstruktur. Nah ini, adik sekalian ya. Nah, yang namanya cloud database gitu ya. Nah, di sini Amazon ya atau juga vendor-vendor cloud lainnya yang menyediakan relational database service gitu ya. Seperti Amazon Relational Database Service ya, seperti MSQL ya, SQL, Oracle ya kan, Postgres atau juga MariaDB atau juga Amazon Aurora gitu ya. Nah, di sini sebagai suatu mesin database ya. Dan mesin database di sini harganya didasarkan pada mesin penyimpanannya ya. Dan Oracle ya ini merupakan database cloud juga yang digunakan untuk menghubungkan gitu ya, untuk menghubungkan bagian-bagian dari SQL tersebut ya. Dan cloud ini didasari pada hubungan database-nya ya dan juga kemampuannya untuk menghasilkan harga yang rendah dalam suatu database produk. Nah ini, nah inilah sekilas mengenai yang namanya database ya. Dan prinsip-prinsip dalam akses informasi dari database tersebut ini mendukung kinerja dalam pengambilan keputusan, di mana dalam lingkup data yang lebih luas gitu ya, atau disebut dengan big data gitu ya, maka big data ini mengkolek gitu ya, data secara organisasi dan digunakan untuk transaksi-transaksi yang dapat dengan mudah gitu ya, bisa mengakses row dan juga mengakses kolom ya, dan dan gerakkan secara sistem ya. Nah inilah yang namanya di BMS tadi.
Nah, sedangkan bisnis intelijen infrastruktur itu apa? Nah, bisnis intelijen infrastruktur itu didukung ya, didukung. Nah, ya, jadi bisnis intelijen infrastruktur di situ ya bagaimana kegiatan penjualan, ya, kegiatan manufacturing, kegiatan akunting, dan juga kegiatan sumber daya eksternal ya. Ini baik itu secara demografi, kemudian juga penggambarannya dengan kompetitor data. Nah, nah di sini semakin meningkat, yang dalam sini bisa dimanfaatkan untuk melihat tipe-tipe mana yang berbeda dari data tersebut pada saat ini. Sehingga sifat dari penyimpanan datanya itulah sifat penyimpanan semi terstruktur ya, atau juga disebut dengan unstructured big data quantity ya, dan kemampuannya termasuk di dalamnya adalah data warehouse dan juga data mart ya. Nah, jadi yang namanya data warehouse dan data mart ya, ini adalah pendekatan tradisional ya untuk menganalisa ya, menganalisa. Ya, itulah ya yang namanya data warehouse ya. Jadi data warehouse di sini apa ya, sebagai bagian ya keunggulan dalam kompetisi global ya. Nah, itulah adik-adik sekalian dari topik ini ya. Secara kita lihat kesimpulannya. Selain itu, selain data warehouse itu adalah head of. Ya, jadi head of di sini head of ya. Head of itu adalah database relasional juga yang menghasilkan apa ya, head of di sini yang bisa menghandle ya data yang tidak terstruktur ya, dan juga semi terstruktur gitu ya, yang bisa diakses secara kuantitatif dengan cepat dan juga terstruktur ya. Selain itu juga data warehouse itu adalah disebut dengan in-memory computing. Jadi in-memory computing di sini suatu fasilitas untuk analisa big data, itulah disebut dengan in-memory computing. In-memory computing ini didasari pada memori utama gitu ya, yang dalam hal ini disimpan dan juga dikonversikan dalam suatu disk penyimpanan ya, dan user bisa mengakses penyimpanannya dengan memori utama ya. Nah, ini. Dan kita lihat kontemporer bisnis intelijen infrastruktur sekarang itu, inilah dia modelnya ya. Jadi bagaimana data warehouse di sini gitu ya. Data warehouse di sini ini bisa dilihat ya oleh casual user dan juga power user, baik itu query-nya, report-nya, OLAP-nya, atau juga data mining-nya ya, dianalisa melalui head of cluster gitu ya, baik itu operational data, irrational data, machine data ya, web data, dan audio data, dan juga eksternal data ya. Nah, ini. Dan apa itu OLAP gitu ya? Jadi yang namanya OLAP itu adalah online analytical processing. Jadi yang namanya OLAP di sini gitu ya, ini mendukung multidimensi data yang dianalisa dan juga dapat dilihat secara
bersamaan dengan data pada user yang berbeda ya, atau juga dimensi yang berbeda. Itulah yang namanya OLAP. Nah, ini contohnya yang namanya multidimensional data gitu ya. Baik itu projected actual ya dari produk nuts, ball, wizard atau juga swab, baik itu di regionnya timur, region barat atau juga region tengah secara bersamaan. Nah, ini bisa diakses dengan mudah ya. Tuh. Selain itu juga dalam apa ini ya, data warehousing itu adalah data mining, penambangan data gitu ya. Jadi penambangan data di sini ini mengacu kepada apa tadi ya, kebutuhan data perusahaan ya. Ya, kebutuhan data perusahaan terkait dengan penggunaan dari OLAP tadi gitu ya. Ya, online yang namanya online transaction tadi ya, yang mengacu pada adanya pattern-pattern yang tersimpan ya, yang terhubung dalam database yang besar, termasuk di dalamnya adalah kemampuan untuk memprediksi perilaku atau disebut dengan predict future behavior gitu ya. Product future behavior itulah data mining. Jadi kebiasaan orang. Nah, ini udah banyak mungkin digunakan ya, seperti misalnya Google gitu ya. Ketika kita misalkan di grup WhatsApp itu membicarakan tentang obat, maka ketika browsing maka akan muncul iklan obat misalnya. Nah, itu adalah data mining ya yang digarap oleh Google misalnya. Nah, itu ya. Kemudian juga dan data mining itu juga dalam bentuk text mining and juga web mining gitu ya. Nah, ini ya. Nah, itu. Ya, kemudian juga akhir ya, itu adalah kebijakan informasi. Apa sih kebijakan informasi? Nah, berbicara kebijakan informasi, maka nanti kita berbicara ya bagaimana mengelola data ya, atau disebut dengan data administration dan juga data governance. Jadi perlunya administrasi data dan perlunya tata kelola data. Nah, itu dua hal itu ya. Supaya apa? Supaya dapat menjamin kualitas data ya, ensuring data quality. Nah, itu. Nah, itulah ya, adik-adik sekalian, topik dari hari ini yang bisa kita sampaikan ya, terkait dengan data management system ya, atau information technology infrastructure ya, termasuk di dalamnya adalah manajemen data ya. Baik, mudah-mudahan ada yang mau kita diskusikan, silakan adik-adik sekalian. Silakan. Cukup jelas semuanya ya. Baik, nanti rekamannya saya share dan bisa kita ulang kembali ya di rumah. Terima kasih, selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak, terima kasih Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya, terima kasih. Boleh meninggalkan ruangan ya.